Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, saya akan berbagi terkait dengan soal UTBK untuk hari 2 sesi satu ya. Saya khususkan di soal PK. Semoga ini membantu dan memberikan pencerahan. eh yang pertama, ini ada soal Suci menabung di bank sebesar A dan mendapat bunga 6% per tahun. Suci menabung selama N bulan. Jumlah uang Suci akan menjadi ini bentuk model persamaan dengan beberapa variabel itu tidak disebutkan angkanya, tapi dalam bentuk simbol ya. Jadi uang penak tabungannya itu sebesar A, kemudian lama menabungnya itu N. Kalau boleh saya berikan pembahasan, jadi modal A itu atau modalnya Suci itu modal A, bunganya 6% per tahun, lama menabung N bulan, maka jumlah akhirnya itu sederhana saja ya. Jadi A modal awal ditambah 6% bunganya dikalikan lama menabung dibagi karena bunganya itu per tahun 12 dikalikan modal awal itu sama dengan A ditambah 6% atau 0,06 dibagi 12 itu sama dengan 0,05 A. Jadi ini di buat perkalian silang ya ke atas menjadi plus 0,005 AN. Kalau operasi ini kemudian kita sederhanakan dalam bentuk kurung, maka A-nya kita keluarkan karena ada unsur A dan ada unsur A yang bisa dikeluarkan A, maka dalam kurung satu ya, karena nanti A kali satu adalah A, jadi satu plus 0,05 N, maka menjadi ini A-nya diganti ke depan 1 plus 0,05 N tutup kurung A. Jadi jawabannya adalah, sorry ya, ini 0,05, sorry. Jawabannya D ya, 1 plus 0,005. Ini bukan 0,05 tapi 0,005, sorry. Jadi jawabannya D. Ini sederhana sekali ya. Berikutnya yang kedua, dalam sebuah komunitas yang beranggota 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca dan 620 orang menulis. Jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya dan Y adalah jumlah minimal yang suka keduanya, maka ekspresi adalah ini juga kalau kita tidak menggunakan cara yang sederhana, ini bisa jadi sangat rumit. Dan saya berikan tips sederhana seperti ini. Misalkan nilai X-nya itu 400 ya, artinya X jumlah maksimal orang suka keduanya. Karena kan anggotanya itu 800 ya, katakanlah yang suka keduanya itu separuhnya gitu ya. Maka banyak orang yang hanya suka menulis itu 220 karena eh, 620 dikurangi 400 menjadi 220. Maka nilai Y itu jumlah minimal yang suka keduanya. Y suka keduanya itu berarti yang suka membaca 600 suka menulis 620 ditambah yang suka membaca 400 dikurangi jumlah komunitas ya, jumlah total komunitas karena ini minimalnya sama dengan 220. Jadi kalau ditanya X plus Y, maka X-nya itu yang tadi 400 ditambah Y 220 sama 620. Jadi jawabannya adalah C 620. Soal ketiga, dari 4 huruf A, B, C, D, dan 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun password yang terdiri dari 1 huruf dan 4 angka. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah jadi kombinasi ya, kombinasi huruf dan angka. Hurufnya ada 4, angkanya ada 6. Tidak boleh ada perulangan, maka sederhananya seperti ini. Ini ya, hurufnya 4, angkanya 6, eh, disusun passwordnya itu 1 huruf dan 1 angka. Maka banyaknya password yang dapat dibentuk itu adalah 5. Jumlah susunan passwordnya itu ada kan terdiri dari 5 ya, 1 huruf 1 angka dikalikan 4 jumlah hurufnya dikalikan 6 jumlah angkanya, kemudian dikalikan 5 lagi dari susunan angka itu dikalikan 4 jumlah huruf dan dikalikan 3 ketemu 7.200.
Jadi jawabannya adalah D, ya 7.200. Berikut ada diketahui fx dengan x kuadrat min 9 dan gx 3x min 9. Keduanya berpotongan di titik. Nah, ini kalau saya berikan pembahasan seperti ini. Fx sama dengan berpotongan itu berarti eh, berada di titik yang sama ya, nanti akan ketemu di titik yang sama. Jadi fx sama dengan gx. Ini ini kata kuncinya di sini. Jadi x kuadrat min 9 efeknya ya. Kemudian gx-nya 3x min 9. Kalau ini kemudian kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 3x sama dengan 0. Jadi em, 3x kita pindah ruas ke kiri menjadi min. Min 9 dipindah ruas ke kanan jadi plus, jadinya 0. X kuadrat min 3 sama dengan 0. Kalau ini kita buat operasi yang lebih sederhana lagi, X dalam kurung X min 3 sama dengan 0. Maka X itu punya dua nilai, X sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Sorry, X sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 3. Jadi titik X-nya itu 0 dan 3. Maka untuk mencari nilai yang lain, kita tinggal masukkan ke fungsi yang ada. Jadi untuk persamaan x kuadrat min 9. Misalnya f kita masukkan ya nilai x 0, f 0, 0 min 9 sama dengan min 9. Mana 0 kuadrat itu sama dengan 0, 0 min 9. Maka titiknya adalah 0 min 9. Untuk x sama dengan 3, kita masukkan ke fungsinya f, x-nya kita 3 menjadi x kuadrat min 9, 3 kuadrat min 9 sama dengan 0, maka titiknya sama dengan x-nya 3, y-nya 0. Jadi keduanya akan berpotongan di titik 0 min 9 dan 3 0. 0 min 9 dan 3-0 atau jawabannya adalah E ya. Ini ini sebenarnya tidak sulit, hanya kata kunci ini adalah karena berpotongan berada di titik yang sama, maka fx sama dengan gx. Berikutnya ada operasi tanda pagar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan oleh A tanda pagar B sama dengan 16 plus dalam kurung A min B. Nilai 12 tanda pagar 7 adalah ini lagi-lagi kalau kita tidak cermat ini membingungkan sekali, tapi perhatikan ada operasi tanda pagar ya. A tanda pagar B di sini 12 tanda pagar 7 berarti ini A itu sama dengan 12, B-nya sama dengan 7. Nah, ini ya. 12 tanda bakar 7 sama dengan, karena A tanda bakar B, berarti kan kita masukkan 12 tanda bakar 7 sebagai pengganti nilai A tanda bakar B sama dengan 16 plus 16 plus A-nya 12, B-nya ini 7, 12 min 7, maka sama dengan 16 plus 5 sama dengan 21. Jawabannya adalah E. Kalau kita mengerti tanda kunci ini ya, perubahan A tanda bakar B sama dengan 12 tanda bakar 7, maka ini menjadi sangat sederhana. Tapi kalau kita tidak menemukan kata kunci ini ya akan membingungkan sekali. Berikutnya lagi pada gambar di bawah ini diketahui bahwa garis A dan B adalah sejajar. A dan B sejajar. Besar sudut X derajat adalah, perhatikan gambar ini. A ini sudut sekian, total sudutnya 130. Garis B karena sejajar dengan A ini adalah sisanya ini 42 derajat. Jadi sebenarnya untuk mengetahui besaran sudut X itu kan total keseluruhan, total sudut keseluruhan dikurangi sisanya ini, sisanya yang bawah. Nah, sisa yang bawah ini kan karena A dan B sejajar, pasti kan 42 sisanya. Maka ini kan sederhana sekali. Maka besaran sudut X itu total sudut keseluruhan 130 dikurangi sisanya ini. Di bawahnya X ini yang 42. Kenapa 42 sama dengan di bawah? Karena garis A dan B sejajar. Kalau sejajar, berarti sudut yang dibentuk itu sama. Dan ini sudah diketahui sisa sudut yang terakhir, sudut keseluruhan sudah diketahui, sehingga sudut X derajatnya ini adalah 88 derajat ya. 130 dikurangi 42. Maka jawabannya adalah D. Sangat gampang sekali ya. Ini tidak sampai 1 menit harusnya sudah ketemu. Berikut lagi, pada ulangan matematika diketahui rata-rata kelas adalah 67. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa
65 dan siswi 70. Jadi yang putra 65, yang putri 70, maka perbandingan banyaknya siswa dan siswi pada kali tersebut adalah perbandingan ya. Ini juga sebenarnya sederhana. Misalkan banyak siswa laki-laki itu L dan banyak siswa perempuan itu P, maka dalam penentuan rata itu ya, 67 itu kan rata kelas. Jadi 67 rata kelas itu kan punyanya P dan L. Dalam kurung dikalikan P plus L sama dengan rata-rata laki-laki itu 65 ditambah rata-rata perempuan itu 70. Jadi 65 kalikan jumlah siswa laki-laki ditambah 70 kalikan siswa perempuan itu kan ketemu 67. Ini operasi kita apa itu kita kalikan dengan yang ada di kurung 67P plus 67L sama dengan 65L plus 70. Karena sudah ada dua kom ini sudah diketahui, 67P ini dipindah arus ke kanan menjadi minus 70P dikurangi 67 ketemu 3P ini ya. Yang L 65L dipindah ruas ke kiri jadi minus 67 dikurangi 5 2. Jadi 2L sama dengan 3P. Maka perbandingan laki-laki dan perempuannya adalah 3 banding 2. Ya, jangan kebalik 2 banding 3 ya. Jadi 3 banding 2. Laki-lakinya 3, perempuannya 2 karena perbandingan. Di, diperbandingkan ya. Maka jawabannya adalah B. Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Jadi 3 banding 2. Berikutnya, Kia akan merayakan ulang tahun adiknya yang ketujuh. Ia akan membuat 50 topi berbentuk kerucut dengan diameter 20 cm. Jarak antar puncak topi dengan tali yang ia pasang di bagian bawah topi adalah 14 cm. Maka luas kertas yang Kia rasa cukup adalah berapa cm persegi. Ini juga perhatikan kata kuncinya itu bentuk kerucutnya. Diameternya 20 cm, maka jari-jarinya 10. Kita karena yang diminta ada luas, kita cari luas ya, luas kerucut. Pembahasannya luas kerucut itu VRS ya. P-nya 22/7 kalikan R-nya 10 diperoleh dari setengahnya diameter. Kemudian S-nya ini jarak ya, jarak tali itu 14 sama dengan 440 cm persegi. Jadi luas kertas untuk 50 topi ya tinggal dikalikan 50 kali 440 sama dengan 22.000 cm persegi. Jawabannya adalah A. Gampang sekali ya karena kita langsung bisa menuju ke rumus luas kerucut. Baik, mudah-mudahan ini membantu ya teman-teman untuk di hari-hari berikutnya soal-soal seperti ini mengetahui cara cepat menyelesaikan dan menemukan jawaban yang tepat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.